kabar anak-anakku sekalian? Semoga tetap semangat ya menanti pelajaran Bahasa Indonesia bersama saya Arnitia Permana. Nah, kali ini kita masih akan membahas tentang teks deskripsi. Kalau kemarin tentang informasi isi teks, ciri, ciri, tujuan, dan jenis, sekarang kita akan membahas tentang struktur teks deskripsi. Ini termasuk KD 3.2 dan 4.2. KD 3.2 itu tentang menentukan struktur, sedangkan 4.2 nanti kita akan belajar menyajikan teks deskripsi, atau kalian akan diminta membuat teks deskripsi. Nah, sekarang kita akan lihat penjelasan mengenai struktur teks deskripsi. Nah, kalian harus tahu terlebih dahulu apa itu struktur. Struktur itu adalah kerangkanya. Jadi, dia fondasinya ketika ingin membuat sebuah teks. Sebuah teks dalam bahasa Indonesia selalu memiliki struktur. Dia rangkaiannya. Nah, kalau deskripsi ini dia terdiri atas 3 struktur. Yang pertama ada identifikasi. Jadi, tidak langsung bagian yang digambarkan atau objeknya apa gitu, tidak, tapi kita harus ada pendahuluannya dulu nih. Kita identifikasi, kita kenalkan dulu apa yang mau kita deskripsikan, apa yang mau kita gambarkan. Contohnya, lihat nih, identifikasi. Struktur yang pertama, identifikasi, dia biasa berisi nama objek yang mau kita terangkan, seperti contoh teks yang kemarin tentang parantritis yang indah ya. Paragraf pertama, kalau memang itu paragrafnya sudah urut ya, sudah sesuai, paragraf pertama itu pasti disebut sebagai paragraf identifikasi. Jadi dia berisi nama objeknya nih. Parantritis adalah seperti itu ya. Lalu lokasinya di mana? Dijelaskan. Dia berada di Yogyakarta. Lalu sejarah lahirnya, kalau memang ada. Kalau tidak ada, tidak perlu dipaksakan. Lalu makna dari kata parantritis itu apa? Kalau memang ada ya, dijelaskan. Dan pernyataan umum tentang objeknya. Misalnya, pantai Parantritis adalah pantai yang berada di Yogyakarta dan pantai ini banyak dikunjungi. Itu pernyataan umumnya. Jadi, identifikasi dalam struktur teks deskripsi ini berupa nama, ya, nama objeknya, lalu lokasi kalau memang ada, sejarah kalau memang ada, makna dari kata dari objek tersebut. Makna ini bisa juga disebut sebagai arti, definisi atau pengertian, dan pernyataan umum. Tidak harus ada semuanya, ya, tidak harus ada semuanya. Salah satu dari ini jika memang ada bisa disebut sebagai identifikasi. Nah, kata kuncinya lagi, kalau kalian mau menandakan itu adalah sebuah paragraf identifikasi, dia penjelasannya atau penggambarannya masih umum. Jadi belum terlalu detail. Hanya mengenalkan apa objeknya. Oh, namanya seperti ini. Oh, lokasinya di sini, begitu. Ya. Jadi ini adalah identifikasi, struktur identifikasi dalam teks deskripsi, begitu. Nah, struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Yang pertama tadi identifikasi, sekarang kita masuk ke struktur yang kedua, yaitu deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini maksudnya dia sudah lebih khusus, sudah lebih spesifik. Oke, jadi objeknya digambarkan, dijelaskan lebih rinci, ya, lebih rinci, tapi berdasarkan pengamatan atau pendapat atau tanggapan si penulis, ya. Jadi sangat bersifat subjektif, menggambarkan parantritis dari segi si penulis. Misalnya, parantritis adalah pantai yang sangat indah. Di Parantritis ini terdapat ombak yang besar, gitu ya. Terus dapat juga berisi bagian-bagian yang dilihat, dirasa, didengar tadi ya. Jadi dilihat, dirasa, didengar oleh si penulis. Oke, masuk bisa berupa ciri-ciri, jenis-jenis, hal-hal,
atau unsur-unsur, tapi berdasarkan pengamatan atau tanggapan si penulis. Pokoknya kata kunci dari deskripsi bagian dia sudah lebih rinci. Bisa berupa contoh, jenis, unsur, bagian, tapi bersumber dari tanggapan yang dilihat, yang dirasa, dan didengar oleh si penulis. Tuh, oke. Nah, nanti setelah ini kita akan masuk ke dalam jenis-jenis pengembangan deskripsi bagian. Oke. Nah, deskripsi bagian ini memiliki jenis pengembangan deskripsi bagian. Yang pertama, berdasarkan ruang. Jadi, penulis mendeskripsikan si objeknya, bagian-bagian objeknya berdasarkan ruang. Misalnya kita mau mendeskripsikan sebuah tempat, rumah misalnya ya. Nah, dia mendeskripsikannya bagian pintunya seperti apa, lalu ketika masuk bagian ruang tamunya seperti apa, kamarnya seperti apa, lalu ruang tengahnya seperti apa, ruang belakangnya seperti apa. Ini namanya deskripsi berdasarkan ruang, karena objek yang digambarkan dalam teks deskripsi itu bisa berupa tempat, makhluk hidup, ataupun suasana. Selanjutnya ada pengembangan deskripsi bagian. Jenis pengembangan deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek yang dideskripsikan. Ini maksudnya ketika kita menggambarkan pantai, juga dideskripsikan bagian-bagian pantai seperti ombak, pasir, lalu bibir pantai, bawah laut. Nah, binatang-binatang yang ada di dalam pantainya itu juga dideskripsikan. Atau misalnya kita mendeskripsikan tentang wajah seseorang nih, kita deskripsikan juga bagaimana matanya nih, bagian matanya, lalu alisnya, rambutnya, telinganya, kulitnya. Atau kalau orang secara keseluruhan, lalu bagaimana kepalanya, tangannya, badannya, kakinya, itu semua dideskripsikan. Nah, itu maksudnya ke dalam deskripsi berdasarkan anggota bagian-bagian objeknya. Jenis pengembangan yang ketiga yaitu berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Misalnya bagian-bagian yang dirincinya nih bagian awal, pertengahan, akhir, atau proses terjadinya misalnya kita sedang menonton pertunjukan atau pementasan, lalu kita deskripsikan nih bagaimana cerita awalnya, lalu pertengahannya bagaimana, puncaknya bagaimana, atau klimaksnya bagaimana nih, dan endingnya atau akhirnya bagaimana. Atau kita mendeskripsikan tentang pertumbuhan tanaman cabai. Nah, awalnya bagaimana, hari keberapa, lalu 10 hari kemudian apakah dia sudah menumbuh tunasnya, pohonnya, bibitnya, lalu akhirnya bagaimana sampai dia tumbuh menjadi cabai. Seperti itu. Yang keempat atau yang terakhir dari jenis pengembangan deskripsi bagian adalah berupa pemfokusan. Maksudnya pemfokusan adalah kita mendeskripsikan sebuah objek. Lalu dari objek itu mana yang paling kita sukai? Misalnya tadi mendeskripsikan sebuah pantai atau sebuah laut, mendeskripsikan laut nih. Dari laut ini apa yang paling kita sukai? Misalnya saya sangat menyukai bagian dari laut yaitu pantainya. Mengapa pantai? Karena di dalam pantai ini terdapat pasir, lalu kita bisa bersantai di sana, duduk di atas pasir, lalu ditemani dengan semilir angin, dan ketika kita ingin bermain air, kita cukup jalan sebentar sampai bertemu dengan air dan ada ombak-ombak juga di sana. Itu ya, maksudnya deskripsi pemfokusan, fokus sama satu objek yang disukai. Itu, oke? Baiklah, kita sudah sampai ke struktur yang ketiga, yaitu struktur simpulan atau kesan. Nah, simpulan atau kesan ini termasuk pernyataan akhir. Jadi, setelah kita mengidentifikasikan objek yang kita gambarkan, lalu kita rinci, kita jelaskan, kita buat deskripsi bagiannya, di akhir kita buat pernyataan akhir atau kesimpulan. Bisa berupa kesan yang kita dapatkan atau yang kita rasakan dari objek yang kita gambarkan. Jadi berupa pernyataan, sungguh indah, misalnya ya, sungguh indah pantai Parangtritis ini, wajib sekali dikunjungi oleh semua orang, gitu ya.
itu adalah pernyataan akhir, pernyataan umum, atau simpulan dan kesan. Baiklah anak-anakku sekalian. Nah, setelah ini kita akan melihat teks deskripsi yang utuh, lalu kita akan sama-sama analisis strukturnya, mana yang merupakan identifikasi, mana yang merupakan deskripsi bagian, dan mana yang merupakan simpulan atau kesan. Setelah kalian sudah mahir menentukan strukturnya, kalian akan Ibu bimbing untuk membuat teks deskripsi. Objeknya bisa apa saja, kalian sendiri yang nanti akan tentukan. Baik, anak-anakku sekalian, mari kita lihat contoh teks deskripsi yang akan Ibu tayangkan. Ini adalah contoh teks deskripsi yang sudah urut strukturnya. Paragraf 1 disebut sebagai identifikasi karena berisi penjelasan umum, terdapat lokasi objek dan nama objek, belum ke penjelasan yang lebih rinci. Bedakan dengan paragraf 2 yang sudah fokus pada pemandangan, jadi lebih rinci dan fokus. Dijelaskan tebingnya, karangnya, ombaknya, serta pantainya yang indah. Lanjut paragraf 3 masih fokus pada keindahan dari suasana sore hari. Jadi dia masih fokus ya. Nah, deskripsi bagian ini boleh lebih dari satu paragraf kalau memang dia masih berkaitan. Karena deskripsi bagian kan lebih rinci ya, gitu. Nah, kalian sebutkan nih, dia termasuk bagian deskripsi bagian fokus, bagian proses atau ruang, dijelaskan, ditulis juga di situ. Nah, paragraf keempat itu termasuk simpulan atau kesan karena merupakan pernyataan akhir berupa inti dan kesan. Bisa dilihat di kalimat terakhir ya, yang sungguh sangat indah. Oke, kita lihat sekarang contoh pengerjaan latihan halaman 12 dan 15. Kalian buat seperti contoh. Tulis paragrafnya, jelaskan mengapa, dan tulis nama strukturnya. Paragraf selanjutnya, tulis nomor paragrafnya, jelaskan, sebutkan strukturnya. Deskripsi bagiannya termasuk apa nih? Fokus, bagian, proses, atau ruang. Itu juga disebutkan. Lalu paragraf 4 misalnya ya, dia simpulan, jelaskan alasannya seperti itu. Nah, sekarang kalian Ibu minta untuk membaca teks 1 halaman 12 dan teks kedua halaman 15. Kerjakan seperti contoh ya. Buat tabel, lalu cukup tulis nomor paragrafnya, berisi penjelasan dan nama strukturnya. Untuk deskripsi bagian juga ditulis jenis deskripsi bagiannya ya. Fokus, bagian, proses, atau ruang. Oke, selamat mengerjakan. Demikian pembelajaran hari ini, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Sampai jumpa di kelas Arnitia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.